Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah amma ba'd. Serta Akademi Belajar Salat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik angkatan 1 dan angkatan 2. Dan alhamdulillah sesi kali ini adalah sesi terakhir di angkatan yang kedua untuk Zoom live bersama asatidzah Akademi Belajar Sholat, dan manfaatkan momen ini untuk bertanya terkait fikih-fikih sholat yang nanti insya Allah akan bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Muhammad Nur Fakih Hafizahullah. Dan ada sedikit pengumuman buat peserta bahwasanya hari ini sudah sampai salam modul yang kita bagikan, dan silahkan di murojaah mulai dari takbiratul ihram sampai salam, yang mana besok ujian akhir ada setoran. Nanti silahkan kirim ke asatidzah atau ustadz atau ustadzah mampu di setiap grup untuk menyetorkan ujian akhir di dengan voice note seperti itu. Dan insya Allah nanti setiap peserta yang sudah menyetorkan akan kami berikan sebuah kenang-kenangan yang mana mudah-mudahan bisa bermanfaat, yaitu isyahadah khusus bagi peserta yang menyetorkan dari dari takbir sampai salam. Dan insya Allah setiap alumni itu nanti kita memberikan kesempatan untuk Zoom di sesi-sesi berikutnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Ustadz Muhammad Nur Fakih. Kami persilahkan. Fadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa suara saya terdengar tidak, Ustaz? Baik. Kaum muslimin rahmati Allah azza wa jalla, kita memuji Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua dalam rangka memperbaiki salah satu ibadah yang paling agung, yaitu ibadah salat kita. Mana ibadah salat kita ini akan menjadi hujjah kita nanti di hadapan Allah azza wa jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalam hasabu bil 'abdi min 'amalihi salatuhu." Di antara hal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah azza wa jalla di hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah urusan salatnya. Idza saluhat, kalau misalnya amalan salatnya bagus, maka amalan yang lainnya indikasinya juga bagus. Wa idza fasadat, kalau misalnya amalan salatnya buruk, khaba wa khasira, maka hamba tersebut masuk di antara hamba yang merugi dan celaka nanti di hari kiamat. Oleh karena kaum muslimin rahmatillah Allah azza wa jalla, kita diberikan nikmat oleh Allah, kita diberikan nikmat oleh Allah azza wa jalla dan karunia untuk belajar fikih salat atau belajar tentang salat. Ini merupakan nikmat yang paling agung dari Allah azza wa jalla. Karena dengannya semoga kita di akhir hayat kita telah mempersembahkan ibadah salat terbaik dibandingkan umur kita yang sebelumnya. Baik. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah azza wa jalla, setelah sebelumnya kita membahas tentang beberapa gerakan salat, mulai dari sebelum salat yaitu berwudu, terus kemudian sampai di pembahasan terakhir yaitu i'tidal. Dan alhamdulillah antum saat ini juga sudah menyelesaikan modul yang diberikan oleh tim belajar salat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fihim. Semoga Allah azza wa jalla jadikan usaha mereka sebagai hujjah yang kuat di hadapan Allah untuk memasuki surga Allah azza wa jalla. Baik. Kaum muslimin rahmatillah Allah, kalau antum sudah menyelesaikan pembahasan hingga salam, maka kita sedikit mengulang kembali
Kalau sudah dihafalkan bacaan-bacaan salatnya sampai salam, kita akan mengulang kembali dari mulai sujud. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberitahukan atau menginformasikan tentang bagaimana cara salat kepada salah seorang sahabat yang beliau temui kurang tepat salatnya, maka beliau mengatakan summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian hendaknya engkau sujud setelah iktidal sampai tatma'inna sajidan, sampai kalian kiranya tumak ninah dalam sujud kalian. Kita sudah membahas di perjumpaan sebelumnya bahwasanya kadar minimal seorang dikatakan tumakninah adalah kalau misalnya cukup untuk membaca tasbih dalam sujudnya atau dalam rukuk. Itu disebut sebagai tumakninah. Jadi kalau sujud mampu untuk membaca subhanallah terus kemudian pindah ke gerakan yang lainnya, maka itu disebut dengan sujud yang tumakninah. Dan tumakninah adalah salah satu rukun sholat. Artinya kalau seorang meninggalkan tumakninah dalam gerakan sujudnya, maka sholatnya tidak sah. Lantas bagaimana cara sujud yang diajarkan oleh Nabi SAW? Yang pertama adalah tidak perlu mengangkat tangan. Ada kalanya Nabi SAW juga mengangkat tangan. Jadi dari iktidal terus kemudian sujud boleh mengangkat tangan, atau yang kedua tidak perlu mengangkat tangan. Baik. Kemudian yang kedua, ketika turun untuk sujud, diperbolehkan untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan dan juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita mau turun dari i'tidal, terus kemudian mau sujud, diperbolehkan tangan dulu yang menapak tanah atau lutut kita dulu yang menapak tanah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, itu termasuk di antara hal yang para ulama luas dalam masalah ini. Jadi, memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama, tapi para ulama legowo dalam masalah perbedaan kali ini karena perbedaan dalam menafsirkan beberapa redaksi hadis. Tapi ala kulli hal dua-duanya diperbolehkan, mana kondisi yang paling memudahkan bagi kita, maka itu yang silakan dipilih. Jadi kalau sekiranya tubuh kita bukan tubuh yang proporsional untuk tangan dulu sebelum lutut, ya jangan dipaksakan tangan dulu. Jadi silahkan lutut dulu baru kemudian tangan. Begitupun sebaliknya, kalau kita tidak biasa turun lutut dulu, jangan dipaksakan turun lutut dulu. Baik. Kaum muslimin rahmatillahi Allah azza wa jalla, maka Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menjelaskan masalah ini beliau mengatakan amma salatu bi kilaihima fajaizatun bi ittifaqil ulama. Maka sholat dengan dua cara ini, yaitu meletakkan tangan sebelum lutut atau lutut sebelum tangan, maka sholatnya sah atau diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama. Kalau seandainya seorang yang sholat pengen yada'u rukbatahi qabla yadayhi, dia boleh untuk meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan kalau pengen ya silakan letakkan tangannya sebelum kedua lututnya. Wa sholatuhu sahihatun fil halataini bi ittifaqil ulama. Dan sholatnya hukumnya sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi sekali lagi kaum muslimin rahmatullahi Allah azza wa jalla, boleh bergerak ke arah tempat sujud itu lutut dulu baru kemudian tangan, atau tangan dulu baru kemudian lutut. Baik. Kaum muslimin rahmatullahi Allah azza wa jalla. Kemudian yang ketiga yaitu sujud di atas 7 anggota sujud. Di atas 7 anggota sujud. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin ala jabha wa asyara biyadihi ala anfih. Beliau mengisyaratkan pada dahinya, dan beliau menyebutkan alal jabha, di atas dahi, terus kemudian beliau mengisyaratkan kepada kedua hidung, kepada hidung. Wal yadaini, lalu kemudian kedua telapak tangan, warukbataini, kedua lutut, wa atrafil qadamaini, dan ujung-ujung kaki. Dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa dahi dan hidung itu seperti satu anggota tubuh. Artinya apa? Artinya makanya terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Apakah mengharuskan hidung itu juga nempel bersama dahi, ataukah dahi ini sudah mewakili ada hidung? Dan pendapat mayoritas ulama adalah bahwasanya kalaupun seorang tidak menempelkan hidungnya ketika sujud, maka sudah termasuk sholat yang sah. Baik. Ala kulihal, anggota sujud yang lainnya harus nempel ke tempat sholat. Jadi jangan diangkat salah satunya, misalnya lututnya diangkat, atau kemudian tangannya diangkat, atau kepalanya diangkat dan nempel tempat sujud. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana posisi kedua tangan ketika sujud? Posisi tangan ketika sujud. Posisi tangan ketika sujud adalah yang pertama, kedua tangan sejajar dengan telinga atau sejajar pundak.
sebagaimana hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan summa sajada, lalu Nabi sujud, faja'ala kaffaihi bihidai udhunaihi, maka Nabi menjadikan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Kalau ditempelkan jadi seperti sejajar. Sejajar. Saya ini laksana ini tempat sujud ya. Jadi ditempelkan seperti itu. Terus kemudian atau yang sejajar dengan pundak, ya pundak. Ya, Bu. Nah, hal-hal sederhana seperti ini, kaum muslimin rahmatillah Allah azza wajalla, ini adalah petunjuk dari Nabi alaihi wasallam. Dan ini kalau kita ikuti itu lebih meningkatkan fokus kita. Kenapa demikian? Ya karena kita lebih perhatian dengan gerakan kita. Orang yang perhatian dengan gerakan fisiknya, maka batinnya lebih mudah diarahkan. Berbeda halnya kalau orang sudah ngeyel sejak gerakan fisik. Kalau masalah naruh tangan saja, masa harus lurus telinga, masa harus lurus pundak, boleh dong saya sah dong sholat saya kalau saya luruskan dengan dada misalnya. Sholatnya sah, tidak ada masalah. Tapi Tapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita perhatian dengan urusan sunnah lahiriah seperti ini bisa meningkatkan kepekaan kita terhadap sunnah yang kepekaan kita untuk lebih fokus dalam urusan sholat kita. Jadi kalau ada orang yang bantah sejak awal, tidak mau saya harus lurus dada saja, tidak usah lurus pundak. Ya sudah, terserah, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi wasallam. Salatnya sah, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian posisi yang kedua, ketika sujud tangan direnggangkan, yaitu ketiak dibuka, jangan dikempit tangannya kalau bahasa Jawa, atau ditutup ya, ditutup. Diriwayatkan dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi wasallam ketika beliau salat farraja baina yadayhi, maka beliau merenggangkan antara kedua tangannya hingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau. Ini menunjukkan beliau itu sholatnya tidak dihapit seperti ini, tapi dilebarkan. Kalau misalnya sholat jamaah ya jangan dilebarkan seperti ini, jangan sampai zalimi orang sebelahnya, tidak. Tapi disesuaikan dengan kondisi. Kalau sholat sunnah sendirian, maka tidak ada masalah lebih dilebarkan karena itu sebagaimana yang contohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kedua siku diangkat, diangkat, artinya tidak nempel di tanah, nempel di tempat sujud. Terus kemudian lengan ini juga tidak nempel ke lambung, jadi nggak seperti ini, nggak sebagaimana posisi orang siap, tapi posisi orang yang sebenarnya. Itu diantara yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian merapatkan jari jemari, tidak merenggangkan seperti itu, dirapatkan sebagaimana biasa dengan posisi biasa saja tangannya, tidak mengepal atau tidak seperti ini. Maka itu di posisi yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Itu diantara contohnya. Jadi kalau kita contohkan mungkin ya, mana caranya? Tapi sepertinya Ustaz Mian sudah contohkan video, tidak usah contoh. Baik. Itu yang posisi yang keempat atau cara sujud yang keempat. Terus kemudian berikutnya menempelkan kedua kaki tatkala sujud. Ini salah satu pendapat di antara pendapat para ulama. Jadi kaki yang menjajak di belakang itu ditempelkan. Kita contohkan. Ini kakinya dirapatkan, baiknya dirapatkan, bukan dibenggang. Ini salah satu pendapat para ulama. Ada yang menyatakan tidak dibenggang, tapi juga tidak terlalu lebar. Jadi dipenggangnya cuma sebatas satu kepalan tangan. Seperti ini saja. Ada yang dirapatkan seperti ini, ada yang dilebarkan, tidak sesuai ya. Yang sesuai adalah sedikit merapat, tapi tidak terlalu rapat. Atau yang berikutnya adalah dirapatkan. Baik, itu diantara merapatkan kaki dalam sholat. Kemudian kaum muslimin rahmatillah Allah azza wa jalla, itu diantara cara dalam bersujud. Lantas apa saja bacaan sujud? Ya, antum semua sudah menghafalkan, bahkan termasuk artinya, insyaallah. Jadi diantara hal yang bisa menambah fokus kita, kekhusyuan kita ketika sholat, kita memahami arti yang kita baca. Di antara Nabi alaihi wasallam mengajarkan untuk baca zikir subhana rabbiyal a'la, atau diimbui dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau yang ketiga misalnya subhanal quddus rabbul malaikati war ruh, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Atau yang kelima Allahumma laka sajad wa bika amantu wa laka aslamtu, dan seterusnya. Kemudian doa juga Allahumma laka sajad wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi, dan seterusnya.
Tapi ala kulli hal, kalau ada sunnah yang tatawu seperti ini, kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk mengamalkan semuanya. Paling tidak apa? Paling tidak di sebagian sholat kita itu kadangkala mengamalkan sunnah yang ini, kadangkala mengamalkan sunnah yang lainnya, kadangkala mengamalkan sunnah-sunnah yang lainnya. Baik. Kaum muslimin rahmatillah Allah azza wa jalla, itu diantara hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang dengannya sholat kita menjadi sah di hadapan Allah azza wa jalla. Lantas apa saja yang dianjurkan ketika sujud? Karena Rasulullah SAW mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Momen yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah tatkala dia sholat. Jadi tatkala dia sujud. Jadi ketika posisi sujud ini posisi yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi di mana seorang hamba semakin merendah di hadapan Allah, maka itulah posisi yang paling dekat. Jadi ketika posisi hati kita hancur, posisi harga diri kita direndahkan, rendahnya di hadapan Allah, itu posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'aksirut doa, kata Nabi alaihi wasallam, perbanyaklah oleh kalian doa. Jadi memperbanyak doa itu dianjurkan Nabi alaihi wasallam. Doa yang seperti apa yang dianjurkan dalam sujud? Ya, doa apapun, doa apapun. Misalnya Allah maghfirli tambi kullahu tikahu wa jillahu wa awalahu dan seterusnya. Atau doa-doa yang lainnya mungkin kita bisa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita sujud. Jadi ketika kita sujud, monggo dipilih doa mana saja yang sekiranya kita kehendaki dan diusahakan dengan menggunakan bahasa Arab. Diusahakan menggunakan dengan bahasa Arab. Misalkan Syafi'iyah, madzhab Syafi'i itu berpendapat tidak sahnya sholat seseorang yang menggunakan bahasa Indonesia dalam doanya. Jadi atau sebagian ulama mengatakan ya tidak ada masalah dengan bahasa Indonesia. Tapi kami condong kepada pendapat yang tidak memperbolehkan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Baik. Setelah bersujud, maka dilanjutkan dengan duduk di antara dua sujud. Sebagaimana Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan." Kemudian bangkitlah dari sujud kalian sampai tumakninah. Untuk posisi duduk dengan cara tumakninah. Nah, duduk ini dalam sholat ada beberapa macam. Yang pertama adalah duduk dengan cara iftirash. Duduk iftirash itu duduk yang antum lakukan ketika di tahiyat awal. Itu duduk iftirash, yaitu dengan cara menjejakkan kaki yang kanan, terus kemudian kita duduk di atas kaki yang kiri. Itu cara duduk iftirash. Sebagaimana hadis dari Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan di antara sunnah ketika sholat adalah menegakkan kaki yang kanan, jejakkan. Di kaki yang kanan jejakkan, kalau mampu jejakkan, terus kemudian antas wastiqbaluhu bi asabiha al-qiblah, kemudian menghadapkan jari jemarinya ke arah kiblat, wal julusu 'alal yusra, kemudian duduk di atas kaki yang kiri. Di telapak kaki kiri direbahkan di atas sana, kita duduk di atasnya. Itu cara duduk yang pertama, alias duduk di antara dua sujud yang pertama. Yang disebut dengan iqa. Iqa itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan itu adalah duduk sebagaimana posisi kaki ketika sujud tadi. Jadi ketika posisi kaki sujud kan dirapatkan. Nah, jenengan duduk di atasnya. Jadi posisi kaki dirapatkan yang menjejak ke atas tanah, lalu kemudian posisi kita duduk di atasnya. Itu namanya duduk iqa yang diperbolehkan, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ditanya tentang iqa ini, maka dia mengatakan dia duduk yang seperti ini termasuk di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada 3 macam duduk iqa yang tidak diperbolehkan, alias dimakruhkan oleh Nabi alaihi wasallam. Yang pertama duduknya leprok itu bisa seperti ini. Seperti duduk seperti ini, miring ke belakang, terus kemudian tangannya itu bersandar ke arah belakang. Iqa yang tidak diperbolehkan. Duduk iqa yang kedua adalah kaki digeleprokkan, kalau bahasa Jawanya, direbahkan ke belakang, semuanya, dua-duanya seperti ini. Terus kemudian punten bagian bawah tubuh kita duduk di atasnya. Jadi kakinya dibiarkan sini, nggak menjejak, tapi dibiarkan geleprok gini. Terus kemudian kita duduk di atasnya. Yang kedua atau yang ketiga adalah duduk kaki kita posisinya geleprok tapi di sampingnya. Coba di samping. Cara nyontohkan. Nanti yang contohkan video insyaallah. Tapi Al-Quran itu 3 cara duduk iqa yang dimakruhkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kaum muslimin rahmatillah Allah azza wa jalla. Lantas bagaimana posisi tangan ketika duduk di antara dua sujud? Maka ada 2 opsi.
Posisi yang pertama adalah tangan pure di atas paha. Ada paha, terus kemudian tangannya di atasnya. Atau yang kedua, posisi tangan di depan lutut seperti ini. Nah, ini posisi yang kedua. Lantas bagaimana jemari? Ya, jemari biasa saja. Sebagaimana ketika tadi sujud, jarinya dirapatkan tanpa harus seperti ini juga, tapi biasa saja. Ini diletakkan di atas paha atau di atas lutut. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menambahkan satu cara lagi, yaitu beliau menambahkan duduk dengan cara apa? Dengan cara posisi tangannya adalah sebagaimana posisi ketika seorang bertahiyat. Itu posisi tangannya, jempolnya di jari tengah, terus kemudian jari telunjuknya siap-siap untuk memberi isyarat, dan setiap kali doa maka beliau menyarankan untuk mengangkat jari telunjuk. Rabbil firli warhamni wajiburni dan seterusnya. Itu diantara yang dicontohkan, yang paling dijelaskan oleh para ulama. Dan bacaan zikirnya ada beberapa macam. Ada Rabbil firli, ada Rabbil firli warhamni wajiburni warzuqni warfa'ni dan seterusnya. Kemudian kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah duduk atau duduk di antara dua sujud, maka ada namanya duduk terakhir. Jadi kita bahas sujudnya sudah selesai, bahas berdirinya, atau sebagian ulama menambahkan penjelasan itu duduk istirahat. Jadi duduk istirahat ini pendapat ulama dibagi menjadi 2 atau 3. Yang pertama disunahkan secara mutlak, mau dalam kondisi apapun disunahkan secara mutlak. Ini sebagaimana pendapat Syafi'iyah. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang sunnah kalau kita butuh saja. Jadi kalau misalnya sholat sekiranya mau bangkit ini berat, maka ya tidak masalah duduk istirahat terlebih dahulu. Terus kemudian yang ketiga tidak disunahkan secara mutlak. Ini dibangun di atas taslih atau pensahihan hadis tentang yang menjelaskan tentang duduk istirahat. Sebagian ulama ya tidak mengatakan tentang disyariatkan duduk istirahat. Tapi kalau kuliah kami berpendapat atau ikut pendapat yang termasuk di antara disunahkan duduk istirahat secara mutlak. Jadi tidak terikat pada kondisi kita. Sebagian ulama mengaitkan dengan kondisi duduk istirahat ini dilakukan Nabi ketika di akhir hayatnya. Alias Nabi sudah tidak terlampau kuat untuk berdiri, maka beliau mengupayakan duduk istirahat. Allah taala. Baik. Ke arah mana pandangan kita ketika kita tadi kita sudah bahas duduk istirahat, terus kemudian duduk tahiyat. Duduk tahiyat posisinya sebagaimana posisi seorang iftirash. Ada 2 macam. Untuk tahiyat awal, maka seorang posisinya sebagaimana duduk di antara 2 sujud. Adapun duduk tahiyat akhir, maka seorang posisinya dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk berarti memasukkan kaki yang kiri, sementara bagian bawah tubuh kita itu langsung di atas tempat sholat, terus kemudian kaki yang kanan menjejak ke lantai atau tempat kita sholat. Itu cara duduk tawarruk. Baik. Kemudian pandangan mata ketika duduk tahiyat diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa asyara bi usbu'ihi allati tali al-ibham ila qiblah wa rama bi basarihi ilaiha. Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya yang ada di sebelah jempol alias jari telunjuk ke arah kiblat memandang jari tersebut. Jadi pandangannya adalah imma ke tempat sujud atau ke arah depan atau ke jari telunjuk ketika kita tahiyat. Baik. Lantas apakah harus menggerakkannya? Maka ini tergantung ikut pendapat yang mana. Jadi ada yang mengatakan bahwa saya disunahkan untuk digerak-gerakkan sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr. Dia mengatakan summa qabada ini kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menggenggam 2 jari tangan kanannya wa halqatan, kemudian membentuk sebuah lingkaran seperti ini. Kemudian summa rafa'a usbu'ahu fara'aituhu yuharriku wa yad'u biha. Kemudian dia mengangkat jari telunjuknya dan menggerak-gerakkannya sembari berdoa. Kemudian pendapat yang kedua tidak disunahkan karena hadis dari Wa'il bin Hujr dinilai dhaif atau syadz, menyelisih perawi-perawi yang jumlahnya lebih banyak dan lebih kredibel. Jadi yang dimaksud dengan hadis syadz itu hadis yang riwayatnya menyelisih perawi yang thiqah yang jumlahnya lebih perawi yang thiqah yang jumlahnya lebih banyak, dan orang yang meriwayatkan hadis syadz tadi juga sama-sama kredibel atau sama-sama dipercaya riwayat. Baik. Al-Kulihal itu 2 pendapat. Kemudian pendapat yang ketiga disunahkan untuk digerakkan sekali-kali. Jadi tidak gerak terus-menerus tapi sekali-kali saja. Itu misalnya ketika doa at-tahiyatulillah, wassalawatu wat thayyibat,
Assalamu alayka ayuhan nabi, wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Baik. Keempat, kedua-duanya adalah sunnah, baik menggerakkan jari telunjuk ataukah tidak. Artinya boleh mana saja yang dikehendaki. Baik. Kaum muslimin rahmatillah Allah azza wa jalla. Terus kemudian lanjut bacaan tahiyat ya sebagaimana yang antum hafalkan ketika di kelas atau di modul. Ada at-tahiyatulillah wassalawat wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, dan seterusnya. Itu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Ada riwayat-riwayat yang lain dari para sahabat yang lainnya seperti riwayat dari Abdullah bin Abbas, ada dari Abu Musa al-Asy'ari, ada Abdullah bin Umar, ada Aisyah radhiyallahu taala anha, ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan seterusnya. Baik. Untuk tahiyat akhir maka ditambah dengan salawat. Kalau tahiyat awal tidak disyariatkan atau tidak disunahkan untuk bersolawat, alias tidak bersolawat pun tidak ada masalah. Terus kemudian apa? Terus kemudian ketika tahiyat akhir maka disyariatkan menambah dengan salawat. Baik. Kaum muslimin rahmatillah Allah azza wa jalla. Kemudian mengucapkan selesai bertahiyat akhir, dianjurkan agar kita untuk memperbanyak doa. Di antara doanya misalnya berdoa atau minta perlindungan kepada Allah azza wa jalla dari 4 hal, yaitu dari azab jahanam, dari azab kubur, terus kemudian dari fitnah dunia atau fitnah kehidupan, dan juga fitnah kematian, dan juga fitnah Masih ad-Dajjal. Terus kemudian ditambahkan dengan doa-doa yang lainnya sebagaimana diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan seterusnya. Atau membaca Allahumma hasibni hisaban yasira, atau membaca Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal ba'du, dan seterusnya. Padahal monggo diperbanyak doa setelah tahiyat, karena dalam sebuah riwayat disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat tentang doa tahiyat ini sebagaimana mengajarkan surah Al-Quran kepada mereka, alias ditalkin dengan baik, diperhatikan dan lain sebagainya. Kemudian selesai tahiyat kata Rasul, silakan pilih doa apa saja yang kalian kehendaki, baik dalam urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Momen-momen yang terbaik ini maka manfaatkan, maksimalkan untuk berdoa. Baik. Kemudian berikutnya setelah tahiyat atau berdoa maka mengucapkan salam, dan mengucapkan salam ini yang rukun atau yang wajib bagi seorang yang sholat adalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua para ulama berbeda pendapat tentangnya. Namun jumhur atau mayoritas berpendapat tentang hukumnya sunnah, jadi bukan wajib. Artinya kalau sudah ke kanan satu kali assalamualaikum warahmatullah, maka tidak ada masalah untuk selesai sholat. Jadi boleh mengakhiri sholat dengan salam yang pertama. Baik. Ala kulli hal kaum muslimin rahmatillah Allah azza wa jalla. Berikutnya selesai sholat ya dilanjutkan dengan berzikir. Jadi jangan sampai habis sholat hilang mana gitu. Tapi paling tidak satu zikir astagfirullah dibaca, atau misalnya paling tidak dengan cara yang minimalis, simpel, misalnya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sebanyak 6 kali. Itu diantara yang disyariatkan Nabi alaihi salatu wasallam. Paling tidak kita jangan sampai meninggalkan zikir, karena itu sebagai penambal urusan salat kita. Ada salat yang tidak benar dari gerakan yang tidak benar atau fokus yang sering hilang ketika salat, maka ditambal dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait materi. Insya Allah nanti perdalam di materi-materi berikutnya dari modul-modul belajar salat. Semoga Allah memudahkan mereka dengan apa yang mereka kerjakan saat ini. Dan jika ada pertanyaan yang berkaitan atau didiskusikan, monggo dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran Ustaz. Baik, bagi teman-teman peserta Akademi Belajar Sholat, silakan mengajukan pertanyaan untuk raise hand atau lewat chat. Monggo kami persilahkan. Siapa yang mau bertanya, silakan raise hand atau chat. Ini ada yang chat Ustaz. Satu ya yang chat. Ini dari Bu Nelly. Apa artinya alhamdulillah ala kulli hal? Kapan ucapan ini dibacakan Ustaz? Alhamdulillah ala kulli hal. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengucapkan bahwasanya kalau kalian menjumpai satu hal yang menyenangkan kalian, maka ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat.
Kalau kalian menjumpai hal yang tidak menyenangkan, maka bacalah alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal artinya segala puji bagi Allah Azza wa Jalla dalam setiap kondisi. Ini menunjukkan disyariatkannya kita tetap memuji Allah Azza wa Jalla dalam kondisi apapun. Kita juga disyariatkan untuk terus berprasangka baik kepada Allah dalam setiap kondisi yang menimpa kita, baik yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai. Karena betapa banyak orang yang seringkali lupa dengan mendapatkan hal yang dia tidak sukai, tapi ketika mendapatkan hal yang dia sukai, dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita disyaratkan untuk membaca alhamdulillahi ala kulli hal ketika kita mendapatkan hal yang tidak kita sukai. Allah Ta'ala. Baik. Oh, ada yang resen sebelum kita lanjutkan? Baik, ini kita lanjut untuk yang chat dari Ibu Ajeng, Bunda Fatih. Ustadz, kalau saat baca doa setelah tahiyat akhir itu apa jari telunjuk tetap digerakkan? Telepon Ustaz. Ketika membaca doa setelah tasyahud, apakah jari itu tetap digerak-gerakkan, jari telunjuknya? Oh, nah, tetap digerakkan, Bahkan ini di atas kalau misalnya kita ikut pendapat yang menggerakkan jari telunjuk, ya. Kalau misalnya ikut pendapat yang menggerakkan jari telunjuk, maka setiap kali kalimat doa kita dianjurkan untuk menggerakkan. Dan menggerakkannya tidak perlu over, ya. Karena sebagian orang yang menggerakkan sampai seperti ini keras, tidak. Gerakannya pelan-pelan saja. Gerakannya pelan-pelan saja. Sebenarnya ketawa. Ini memang ada saja. Ya, ada orang yang gerakannya, insya Allah dilihat semangat sekali. Semangat mengganggu. Ada yang bahkan, betul. Konsentrasi yang... orang di dekat. Ada yang diputar, Ustaz. Ada yang diputar. Ini memang sering kejadian. Nah, kami lihat kadang ada yang diputar. Padahal yang dibenarkan adalah Allah Ta'ala. Dijelaskan para ulama, gerakannya sederhana saja. Ya, at-tahiyatulillah, salawatu wa thayyibat. Gerakannya pelan saja. Tidak perlu sampai over di gerak-gerakan. Termasuk di antara yang digerakkan adalah ketika kita mengucapkan kalimat doa Allahumma inni a'udzubika adzabi jahannam min adzabil qabri dan seterusnya. Karena apa? Karena itu isyarat untuk berdoa. Baik, wallahu taala. Baik, yang resen ini pada malu Ustaz, yang resen ini untuk open mic-nya. Ya, tafadhol kami persilakan yang resen yang mau bertanya. Baik, kita lanjut untuk yang chat ini dari Bapak Bara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saat berdoa sebelum salam, apakah posisi telunjuk masih menjulur atau sudah ditekuk? Jazakallahu khairan. Hampir sama seperti Ibu Ajeng. Sama dengan yang tadi. Iya. Sama yang tadi. Jadi tetap digerakkan, digerakkan. Baik, kita lanjut. Ibu Iis Islamiyah. Bismillah, jazakallahu khairan atas ilmunya. Izin bertanya tentang posisi duduk di antara dua sujud. Waktu SD dulu diajarin juga boleh duduk kaki kiri posisi di bawah, lalu di atas kaki kanannya, lalu di atasnya kaki kanan, lalu di atasnya tuh gimana ya? Lalu di atasnya tubuh kita. Apakah posisi itu boleh, Ustaz? Oh ya, beliau lagi share ini, share gambar, Ustaz. Ibu Iis Islamiyah. Baik. Wallahu taala. Cara duduk seperti ini kalau saya baca di bukunya Ustaz Firanda bukan termasuk cara yang disyariatkan kalau nanya sah dan tidaknya itu sah, terus tidak ada masalah. Ini bukan cara yang ditunjukkan Rasulullah SAW atau dijelaskan para ulama dengan cara tersebut. Saya tidak tahu, kecuali ada penjelasan dalilnya, mungkin saya bisa rujuk dari. Tapi alhamdulillah tidak ada. Allah taala. Kami juga tim redaksi juga belum mengetahui terkait posisi seperti ini, Ustaz. Tapi mendekati EKA yang terlarang seperti duduknya anjing itu, yang dilarang itu seperti ini. Mirip, cuman nggak ditumpuk gitu ya. Iya. Ini Ustaz redaksinya lebih paham redaksi. Baik, ini ada Ibu Al-Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustadz. Ketika imam sholat ragu dalam menentukan rokaat antara 3 atau 4, terus sang imam ambil yang 4 rokaat, padahal seharusnya itu sudah 4 rokaat.
Nah, ini 4 rakaat, tapi imamnya ragu ini 4 rakaat atau tidak. Dan sang imam berdiri sehingga menambahkan jadi 5 rakaat. Makmum sudah memperingatkan, tapi sang imam sudah sempurna berdiri, menyempurnakan menjadi 5 rakaat. Pertanyaan apakah harus yang harus dilakukan makmum? Apakah mengikuti sang imam berdiri, apa tetap duduk tahiyat akhir? Makmum tetap duduk tahiyat akhir sembari mengingatkan imam. Jadi diingatkan subhanallah dan tepuk tangan. Bagi wanita tepuk tangan, bagi laki-laki ucapan subhanallah. Tidak boleh bagi makmum yang sadar, yang tahu, dia ikut di rakaat yang kelima. Karena bagi imam dia tidak tahu, dia masih bingung. Tapi bagi makmum itu sebuah hal yang tahu. Jadi makmum harus nunggu atau tetap berada dalam tahiyat akhir sampai imam sadar. Kalau imam tidak sadar sampai terakhir tahiyat akhir, ikuti imam sampai tahiyat akhir saja. Tapi tidak boleh ngikutin imam berdiri. Allah taala demikian. Ya, baik. Ini belum ada yang resen nih, Ustaz. Ini kayaknya malu open mic ini. Malu masuk YouTube. Padahal nggak masuk ini. Iya, Aman nanti. ini nggak live ini. Kita record. Insya Allah nanti kita upload manual karena ada kesalahan sistem di tempat kami. Baik, kita lanjut. Ada Ibu Ananda Putri Alif ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jika lupa sudah beberapa kali sujud dalam 1 rakaat, antara masih sekali atau sudah lebih dari 2 kali, apa yang perlu dilakukan Ustadz? Apakah di akhir sholat kita melakukan sujud sahwi atau perlu menambah 1 rakaat lagi karena rakaat yang terlupa jumlah sujudnya tidak terhitung 1 rakaat? Jazakallahu khairan. Nah, saya bingung nih. Bingungnya adalah lupa yang mana dulu yang saya harus bereskan. Baik. Jika Yang pertama, okay. Yang pertama, nanti Ustadz Minan bisa nambahkan, insya Allah. Atau Ustadz Minan dulu jawab apa? Nambahkan. ya antum lah. Yang pertama adalah ketika lupa sujud ya, Kalau jenengan lupa sujud, maka sebenarnya berapapun kesalahannya terjadi dalam berapa rakaat pun, kalau sujud sahwinya tetap 2, tidak akan lebih dari 2. Misalnya kesalahannya di rakaat pertama, kedua, ketiga, terus kita berarti sujud sahwinya 6 kali tidak, tapi tetap sujud sahwinya 2 kali. Tapi yang pertama, kalau kita lupa sudah sujud atau belum, atau berapa kali sujud dalam 1 rakaat yang sudah kita kerjakan, ya sudah, nambah kali sujud. Tapi kalau sudah lewat dari gerakan tadi, misal dari 1 rakaat pertama ke rakaat yang kedua, terus kita sudah yakin, tadi belum sujud kok, sekarang nambah sujud lagi. Terus kemudian sudah berdiri, ya sudah, tidak perlu dibahas lagi keraguan yang rakaat pertama. Nanti kalau rakaat kedua mengalami keraguan lagi, ini 1 atau 2. Kalau ragu tidak bisa menentukan, maka pilih yang 1. Ya sudah, ini baru 1 kali sujud, saya tambahkan 1 kali sujud lagi. Lalu kemudian kalau nambahkan seperti ini, maka nanti di akhir tambahkan dengan sujud sahwi. Demikian. Jadi rukun yang ada atau yang ragu ini wajib kita datangi atau kita kerjakan, lalu kemudian nanti ditambah dengan sujud sahwi di akhir. Allah taala. Ya. Baik. Ini ada Ibu Erni terkait. Oh ya, ini yang resen dulu ini, Ustaz. Ada Ibu Foni Olivia. Kami persilakan ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustadz mau tanya perihal ini wudhu. Jadi kan kemarin waktu saya lagi nunggu anak di rumah sakit, ada teman datang gitu kan. Terus kami mau sholat ceritanya kan di musola. Terus tempat wudhunya memang kan bercampur gitu ya Ustadz. Terus saat wudhu itu teman saya ini nggak buka sepatu, tapi dia hanya membasuh sepatunya aja. Terus selesai sholat saya tanya, kok cuma dibasuh sepatunya aja gitu, kok nggak dibuka kaos kakinya gitu. Terus dia bilang, iya nggak apa-apa kok, kan apa sih ada kebolehan ketika kita berwudhu hanya mengusap sepatu aja gitu. Saya mau tanya itu hukumnya gimana ya Ustadz? Maksudnya yang setahu ya, itu iya, yang diusap sepatunya atau kaos kakinya? Sepatu Ustadz. Terus dilepas ya pas sholat ya? Iya, sepatunya dilepas setelah sholat. Terus sedangkan yang pernah saya baca gitu, kalau saya nggak salah gitu, yang pernah saya baca itu kan jenisnya kan sepatu yang dibahas itu kan hoof itu sama kah dengan jenis sepatu yang dipakai sehari-hari kita berkegiatan atau bagaimana Ustadz? Lalu bagaimana hukumnya itu
orang yang wudhu hanya dengan seperti itu sah atau enggak gitu. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ini pembahasan al-mashu al khufain, yaitu mengusap kedua khuf atau, nah, para ulama berbeda definisi tentang masalah khuf. Definisi pertama adalah yang dimaksud dengan khuf adalah sepatu kulit yang digunakan untuk bersafar. Ya, sepatu kulit yang tahan untuk digunakan untuk bersafar, itu minimal jarak 83 km, terus kemudian menutup mata kaki disebut dengan khuf. Sebagian ulama yang lainnya berpendapat ya sepatu atau yang pertama tadi termasuk di antara yang masuk pembahasan khuf adalah sepatu, tapi dengan kriteria yang sama dengan khuf, yaitu menutup seluruh bagian kaki sampai mata kaki. Artinya kalau ada yang bolong di tengah-tengah antara mata kaki dengan kaki, atau bagian telapak kaki dengan mata kaki, ada yang bolong di tengah-tengahnya, maka bukan terhitung sebagai khuf. Begitupun kalau misalnya bagian depan itu terbuka, terus kemudian meskipun nutup sampai mata kaki, tapi bagian depan kakinya, ini kaki misalnya, ini kaki. Terus bagian depannya terbuka ini, meskipun dia nutup sampai mata kaki, maka bukan terhitung sebagai khuf. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada yang memasukkan jawrab atau kaos kaki ke dalam pembahasan khuf. Jadi kaos kaki yang memiliki kriteria yang sama dengan khuf, yaitu menutup seluruh bagian kaki, tidak terlihat semuanya, dari luar tidak kelihatan, ini masuk ke dalam pembahasan khuf atau masuk ke dalam khuf. Baik, kita ambil katakanlah kalau saya ikut pendapat yang pertama, artinya kaos kaki bukan termasuk hitungan khuf. Yang termasuk dalam hitungan khuf adalah khuf itu sendiri, yaitu sepatu dari kulit yang dipakai untuk safar, atau yang kedua adalah sepatu itu sendiri yang kita pakai saat ini, tapi dengan syarat-syarat yang sama dengan khuf tadi, yaitu menutup seluruh bagian kaki tanpa ada yang terlihat sampai kedua mata kaki. Itu syarat khuf. Dan syarat khuf ini seseorang boleh untuk usap khuf, tidak ada masalah, dengan beberapa syarat. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika ada salah seorang sahabat melihat beliau itu ketika safar kok mau buang air, mau berwudu, beliau itu tetap pakai sepatunya. Terus kemudian fa'ahwaitu an anzi'aha, aku pengen sekali ngelepas sepatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an anzi'ahuma. Maka Rasul mengatakan, dak huma, biarkan saja, fa ini adkhaltuhuma tahiratain. Aku memasukkan kakiku kepada keduanya dalam kondisi aku sudah suci. Dalam kondisi aku sudah suci. Jadi syarat yang pertama adalah kita dalam kondisi suci memakainya. Jadi ketika mau memakai sepatu dalam kondisi suci, yang pertama. Yang kedua adalah kita kalau misalnya seorang yang mukim bukan musafir, maka batas maksimalnya adalah sehari semalam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika sholat dengan khuf tadi tidak boleh dilepas. Kalau misalnya dilepas, maka selesai sudah, batal sudah hukum masuk alal khuf lagi. Harus dia ambil wudu lagi, terus kemudian sholat dengan kondisi khufnya dilepas. Nah, yang ditanya oleh penanya tadi kondisinya adalah, saya nanya ini sepatunya atau kaos kaki yang diusap. Terus mengatakan sepatunya yang diusap. Baik, itu yang pertama. Kalau dia sholat dengan sepatunya, maka sholatnya tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya sholat selama sepatunya memenuhi syarat khuf tadi. Yang kedua, tapi kalau sepatunya dilepas, terus kemudian dia pakai kaos kaki, maka kita katakan tidak sah sholatnya. Kenapa? Ya karena dia pakai kaos kaki sementara dia basuhnya kepada basuh sepatu. Maka dengan pendapat ini, Allah Ta'ala alam, sholatnya pendapat yang demikian tadi yang dipegang oleh agak sedikit aneh dalam artinya karena dia ngusap sepatunya tapi sholat dengan jawrab atau kaos kakinya. Kalau seandainya dia melepas sepatunya tapi ngusap jawrab kaos kakinya dan dia berpendapat kaos kaki termasuk bagian dari khuf, maka kita katakan ya tidak masalah, itu pendapat dia. Tapi kalau misalnya dia pakai sepatunya diusap terus kemudian dilepas sepatu, maka sudah hukum masa alal khufnya. Baik, demikian Allah Ta'ala. Berarti dalam kondisi tersebut lebih afdolnya ya dibasuh kakinya aja gitu Ustaz ya ketika wudhu. Bukan lebih afdol lagi, memang kalau misalnya dia harus ngelepas sepatunya, ya tidak boleh masa alal khufnya. Kecuali dia bisa untuk sholat dengan sepatunya, maka dia boleh dengan sholat dengan sepatunya. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, ini ada lagi dari Ibu Erni.
setelah sujud lalu duduk baca zikir Rabbighfirli, maksudnya ini duduk di antara dua sujud ini. Bagaimana posisi kaki yang benar? Baik. Posisi kaki yang benar setelah Sepertinya duduk. ibu ini Ibu Erni masih bingung ya ketika Oh, ya. membaca zikir Rabbighfirli duduk di antara dua sujud itu seperti apa. Sudah kami bagikan modul Ibu untuk duduk di antara dua sujud dengan cara iftirosh atau iqa. Di sana ada prakteknya. Tadi Ustadz Muhammad Nur Fakih juga menjelaskan terkait duduk di antara dua sujud. Baik, kita lanjut Silakan. pertanyaannya. Ya, dari Bapak Ilham, Ustadz, bagaimana hukumnya ketika sholat dengan menggunakan sepatu ketika safar, sehingga ketika duduk kaki tersebut sulit ditekuk? Ya. Caranya dengan cara duduk iqa tadi, yaitu kaki menjajak dua-duanya ke atas tanah dan kita bertumpu di atas tumit kakinya. Itu cara yang mudah kalau kita pakai sepatu, dan itu pernah kami praktekkan, alhamdulillah mudah kok, enak. Jadi bukan dengan maksa duduk iftirosh, karena kalau maksa duduk iftirosh dengan sepatu susah memang. Susah. Jadi caranya adalah dengan cara ketika, dan itu mudah sekali insya Allah. Allah Ta'ala. Kecuali sepatunya sepatu apa tentara misalnya, sepatu yang keras Pantofel. agak susah. Iya. Pantofel agak susah. Jadi mending dilepas aja. Dilepas. Mudah ngelepasnya. Baik, kita lanjut dari Bapak Samsung nih. Dari Bapak Samsung SM. Namanya diganti, Pak. Nama akunnya merek. Bismillah, izin bertanya. Dari Bapak Samsung, ketika takbiratul ihram sedekap dulu baru membaca doa takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram sedekap dulu baru membaca doa takbiratul ihram. Maksudnya gimana? Doa takbiratul ihram tuh yang mana? Atau yang takbirnya? Ya, ketika takbiratul ihram itu sedekap dulu baru membaca takbiratul ihram atau baca takbiratul ihram baru sedekap. Oh, seperti itu mungkin ya. Tapi ada beberapa opsi Pak. Kalau ngangkat tangannya, Jadi ada beberapa opsi kalau ngangkat tangan. Kalau ngangkat tangan itu ada 3 opsi. Opsi yang pertama adalah ngangkat tangan terlebih dahulu baru kemudian takbir, atau yang kedua adalah takbir dengan ngangkat tangan bersamaan. Terus kemudian atau yang ketiga seorang bertakbir dulu baru kemudian ngangkat tangan. Jadi monggo dipilih di antara 3 opsi tadi. Saya mungkin kurang paham dengan pertanyaan doa takbiratul ihram terlebih dahulu, saya kurang paham. Tapi itu opsi untuk ngangkat tangan dan juga takbir. Jadi dimaksud takbiratul ihram itu ucapan takbirnya gitu. Di Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Adapun penyertaannya seperti ngangkat tangan, bersedekap, itu hal-hal yang dilakukan setelah atau bersamaan dengan Allah Ta'ala. Baik, ini ada Bapak Yuan. Setelah membaca doa i'tidal, ada bacaan doa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bagaimana Ustaz? Tidak ada masalah. Mungkin Ustaz nyontohkan yang mana Ustaz? Yang di Bacaan i'tidal itu ada 2 yang sudah yang kita bagikan, itu yang populer di masyarakat. Yang hamdan katsiran thayyiban kita tidak sertakan karena mungkin durasi waktunya nanti. Takut yang baru belajar terus ini kok banyak banget hafalannya, jadi nanti kita takutkan jadi membebani. Dan ala kulli hal insyaallah boleh juga hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sudah jawab ya teman-teman. Ya. Tim penyusunnya menyatakan itu memang sengaja ditinggalkan. Nanti insya Allah di gelombang berikut. Baik. Ada yang resen mungkin? Teman-teman yang resen bertanya. Nih, Bapak Yuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuan ya? Masya Allah. Iya, Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira, mohon maaf. Ya, Ibu silakan. Ini mau tanya Pak Ustadz. Kan kalau ada air mustamal itu di ember ya. Terus kita putar keran gitu ya. Apa itu bisa diputar lagi ya? Apa dijadikan air suci lagi ya kalau kita luberkan gitu Pak Ustadz? Pripun Bu? Maaf. Kan ada air mustamal setengah ember lah katakan ya. Di dalam ember setengah ember.
terus kita putar dengan keran air, kita penuhkan lagi sampai luber, apakah itu bisa jadi air suci lagi gitu? Bisa, Bu. Bisa. Kalau air mustakmal bisa. Terlepas dari saya sendiri berpendapat, ya air mustakmal tetap bisa digunakan untuk suci dan untuk mensucikan kembali. Allah Ta'ala. Jadi tetap bisa. Oh, air mustakmal juga Syaratnya bisa berfungsi, Ustaz? Air dalam mustakmal sebagai tambahan ya Ustaz. Air mustakmal yang dipahami oleh sebagian teman-teman itu yang air yang dari bekas apa wudhu najis. atau apa gitu, atau kecipratan ya mustakmal itu yang seperti itu. Jadi kalau itu sebenarnya air suci, tapi ada sebagian yang berpendapat misalkan dalam Syafi'iyah tidak mensucikan kecuali dia ditambahi dengan air mengalir atau ditambahi dengan berapa kulah sehingga mencapai air itu menjadi air yang suci seperti itu. Mensucikan kembali. Iya. Kecuali air najis, air mustakmal yang mengandung najis misalkan seperti itu ketika dikasih air yang kurang dari 2 kulah itu dianggap air najis yang tidak bisa dipakai lagi. Seperti itu, Ibu. Terus begini Pak Ustadz, maaf. Ini kan kadang kita di jalan itu menemukan air yang agak susah ya. Jadi kadang tadi airnya di ember cuma setengah gitu kan. Kita mau berwudu gitu kan. Itu termasuk kriteria yang bisa buat berwudu juga atau gimana? Berarti airnya tidak ada kaitannya sama mustakmal dan tidaknya nih. Yang penting ada air Nggak cuma tahu di kamar ember mandi gitu. itu, Pak. Ya, maaf. Kita nggak tahu ada airnya segitu aja gitu di ember gitu. Gimana Pak Ustadz? Tidak ada masalah, Bu. Nabi alaihissalam itu pernah berwudu atau anak berwudu hanya dengan menggunakan setengah sok air. Setengah sok air berarti 2 tangkup tangan orang dewasa dari kalangan bangsa Arab itu menggunakan wudu dengan hal demikian. Dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi tidak ada masalah. Allah. Ya. Terus satu lagi maaf Pak Ustadz, boleh? Ya, silakan Ibu. Kan begini, kan ketika kita selesai haid itu kan kita nggak tentu pasti waktu selesainya ya. Begitu. Cuma kan sebelum waktu sholat kita periksa gitu, misalnya sebelum zuhur, oh udah bersih gitu, kita mandi kemudian gitu ya. Kemudian kita sholat gitu kan. Terus kemudian pas mau asar itu kita lihat lagi ternyata ada lagi gitu, sedikit gitu kan. Kita mandi lagi gitu. Terus itu berulang begitu. Jadi setiap mau sholat itu jadi mandi terus gitu Pak Ustadz. Gimana itu Pak Ustadz? Nah, berarti belum suci, Bu. Ya karena kita kan nggak tahu pasti gimana ya. Saya bingung juga memastikan. Jadi setiap mau sholat jadi mandi aja jatuhnya jadinya gitu. Mandi besar aja gitu. Baik. Yang pertama, ya insya Allah kaum muslimah di sini semua sudah mengerti tentang ciri darah haid itu sudah berarti antaranya mengering atau tidak menampakkan lagi bercak darah merah dan lain sebagainya, itu tanda di antara bahwasanya kita suci. Lantas bagaimana kalau kita menjumpai di satu kondisi ini seperti tanda suci, sudah kering, tidak ada bekas dan lain sebagainya, kok qadarullah nanti ketika masuk sholat lagi kok ada lagi. Nah, maka kita katakan kalau masih dalam durasi haid yang 15 hari berdasarkan perhitungan Syafi'iyah, maka itu termasuk di antara darah haid dan sholat yang kita lakukan ketika di tengah-tengah haid karena kita sudah berjihad ini sepertinya suci, maka tidak ada masalah, tidak berdosa. Tapi berikutnya kalau sudah ketahuan ini haid berarti ya sudah tahan dulu dari sholat. Baru kemudian ketika ini berhenti lagi atau sudah ada tanda suci, maka ini sudah suci. Jadi, tidak ada masalah, sholatnya tidak berdosa insyaallah taala. Terus kemudian yang kedua ijtihadnya juga dimakfu insyaallah taala, tidak ada. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya untuk Resen? Tadi ada Bapak Heri yang sempat mau bertanya. Bapak Heri. Baik, kita lanjut pertanyaan di chat Ustadz. Ini ada beberapa ini. Afan Ustadz, ini dari Bapak atau Ibu Nano, Bapak Nano. Afan Ustadz, bacaan atau doa saat sholat terutama bagi makmum, apakah harus terdengar suaranya Ustadz? Atau cuma gerakan bibir tanpa suara nggak apa-apa? Terkait doa saat sujud dan sebelum salam, berarti doanya bebas ya Ustadz? Doa apa saja diperbolehkan?
Yang pertama, doanya bebas. Apa saja yang diperbolehkan. Selama kalau misalnya kita ngambil dari ayat Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan lain-lain dari doa dalam Al-Quran, maka tidak boleh diniatkan untuk baca Al-Quran. Ketika sujud ataupun ketika tahiyat, maka tidak dianjurkan untuk meniatkan baca Al-Quran, meskipun itu doa. Meskipun itu doa. Diniatkan saja baca doa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah harus digerakkan setiap bacaan di dalam sholat? Maka hukum asalnya digerakkan lisannya. Hukum asalnya digerakkan lisannya. Jadi batas minimalnya diperdengarkan untuk diri sendiri. Itu batas yang terbaik. Diperdengarkan untuk diri sendiri. Yang kedua, batas minimal banget. Kalau tadi kan batas yang ideal. Sekarang batas yang minimal banget adalah lisannya. Nggak harus ada suaranya, yang penting lisannya bergerak. Itu apa? Itu batas minimal banget yang ditetapkan oleh para ulama. Tapi kalau mau ideal, ya digerakkan sembari ada suara yang memperdengarkan ke diri sendiri. Itu diantara yang disyariatkan. Jadi setiap bacaan semuanya, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, doa istiftah, terus kemudian doa, kemudian Al-Fatihah, apalagi Al-Fatihah, kemudian surah yang lainnya, maka dipersyariatkan untuk dilafalkan dengan cara diperdengarkan diri sendiri, atau yang kedua minimal digerakkan meskipun tanpa ada suara, tapi ada gerakan. Baik, barakallahu fiik. Baik, ini ada Ibu Is Islamiyah, hampir sama pertanyaan dengan Bapak Nano terkait dengan ketika makmum membaca dengan menggerakkan bibir atau sampai dengar suara. Kemudian kita lanjut pertanyaan dari Ibu Al-Hikmah. Assalamualaikum. Salam. 3 kali bergerak berturut-turut yang membatalkan sholat itu contohnya seperti apa, Ustaz? Baik. Gerakan dalam sholat itu dibagi menjadi 5 hukum. Kaum muslimin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ada gerakan yang wajib, yaitu gerakan yang memang diperlukan, seperti seorang dari berdiri ke ruku ke i'tidal ke sini, semua gerakan yang wajib. Ada gerakan pula, ada gerakan yang sunnah, ada gerakan yang mubah. Contoh gerakan yang mubah itu gerakan untuk misal menghindari sesuatu yang berbahaya. Ada ular di depan kita, ada hewan menyengat di depan kita, dan kita harus menghindar. Kita tahu harus menghindar, maka kita boleh menghindar atau bergerak. Terus kemudian yang ketiga, gerakan yang makruh. Gerakan yang makruh itu gerakan yang tidak diperlukan tapi tidak berlebihan. Nah, misalnya ya apa namanya, musab rambut, terus kemudian bagi laki-laki megang jenggotnya, ini tidak perlukan, tapi tidak berlebihan. Kadang ingat, fokus lagi sholat, terus kemudian ngucek-ngucek mata, padahal tidak ada yang dikucek, maka ini termasuk gerakan-gerakan yang makruh. Sebagian ulama Syafi'iyah atau ulama Syafi'i itu berpendapat 3 gerakan yang berturut-turut, seperti misalnya ngukur ini, bahkan ketika orang garuk ini, terus kemudian 3 kali 1, 2 garukan yang memuaskan, maka itu terhitung sebagai sesuatu yang membatalkan sholat. Tapi kami Allah Ta'ala tidak condong kepada pendapat ini. Kami condong kepada pendapat yang kalau gerakannya berlebih-lebihan dan tidak diperlukan, maka itu gerakan yang membatalkan sholat. Contohnya gerakan yang membatalkan sholat adalah tertawa terbahak-bahak itu bukan hanya senyum, tapi nampak gigi seri depannya. Kalau nampak gigi depannya atau bahkan gigi belakang gerahannya, maka itu termasuk diantara yang membatalkan sholat. Wallahu ta'ala. Meskipun tidak hanya 3 kali, cuma ada suara maka termasuk diantara yang membatalkan sholat. Wallahu ta'ala. Mungkin Ustaz Minan bisa menambahkan. Baik. Ya, saya setuju dengan Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Umi Amar. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kalau nggak ada yang resen, ini pertanyaan terakhir. Kita ulti ini. Kalau nggak ada yang resen, ini pertanyaan terakhir yang di chat. Dari Umi Amar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, jika pada waktu sholat berjamaah, kemudian ada bacaan imam yang salah, sedangkan yang tahu kesalahan itu adalah makmum wanita yang tempatnya agak jauh di belakang, bagaimana cara mengingatkannya? Nah, ini pentingnya. Yang pertama, pentingnya seorang yang di belakang imam, seorang yang ngerti bacaan imam, atau orang yang jadikan makmum pas di belakang imam itu makmum yang ngerti kalau seandainya imam salah bisa luruskan, kalau imam seandainya berhalangan untuk melanjutkan sholat bisa melanjutkan sholatnya. Kalau misalnya makmum wanita yang hanya tahu bacaan imam, maka tidak perlu berteriak makmum wanitanya,
tak perlu Allah taala alam. Bahkan para ulama ketika jamaah wanita berjamaah sendiri terus kemudian baca surah Al-Fatihah yang hukumnya wajib aja, ketika berpotensi ada orang laki-laki lewat di sampingnya, itu mereka diharuskan untuk merendahkan bacaannya, apalagi sekedar mengingatkan bacaan imam yang hukumnya sunnah saja. Allah taala alam. Jadi kami condong kepada pendapat tidak perlu untuk mengingatkan, sudah lanjutkan tidak perlu berteriak atau tidak perlu mengingatkan secara keras. Demikian. Ustaz Minan punya jawaban. Baik. Ini ada yang tertinggal satu ini. Mau diakhiri gimana, Ustaz? Satu aja ya. Ya, kita kasih kompensasi. Ini dari Ibu Indah Nur Samsiati. Assalamualaikum. Pada waktu sujud, bolehkah membaca sholawat? Kemudian dilanjut dengan membaca Allahumma inni as'aluka husnul khotimah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baik. Yang pertama, kalau sholat sunnah tidak ada masalah. Di bacaan-bacaan sholawat tidak ada masalah dibaca ketika karena itu termasuk di antara doa. Dan Nabi SAW juga mengatakan shalla alaihi salatan sallallahu alaihi sholawat. Ini keumuman tanpa harus memutuskan ini dianjurkan Nabi tidak. Jadi kita ya sudah pengen baca sholawat saja sebagai bentuk adab kita sebelum berdoa itu dianjurkan memuji Allah terus kemudian bersolawat lalu kemudian apa? Kemudian mengucapkan doa dan lanjut doa Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, maka tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita jadi makmum, maka jangan memperbanyak. Jadi misal kalau jadi makmum kita baca sholawat dulu sekian kali terus kemudian baru mengucapkan doa. Tidak kesempatan untuk nututin gerakan imam. Jadi asalnya langsung to the point saja. Maka Nabi SAW mengatakan fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa. Maka perbanyak doa yang sekiranya kita inginkan apa saja, Fatimah, bagian dunia dan lain sebagainya. Maka tidak ada masalah. Tapi hukum asalnya tidak ada masalah. Allah Ta'ala. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 9, Ustaz. Mungkin bisa memberikan sedikit nasihat buat teman-teman yang masuk di angkatan kedua atau alumni L1 untuk memberikan nasihat-nasihat terkait masalah ini. Baik, kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di Akademi Belajar Salat ini mulai dari pekan kemarin sampai akhir pekan ini terus kemudian diakhiri dengan ujian, semua tadi adalah bagian kita memperbaiki urusan lahiriah salat kita. Dan ada yang lebih penting dari bagian lahiriah tadi, itu bagian hati kita. Karena ada sebagian orang yang salatnya mungkin sama dengan kita, sama sesuai dengan petunjuk Rasul, sesuai dengan arahan ulama dan sebagainya. Tapi dia tidak membawa pahala sedikit pun ketika dia pulang dari salat. Sebabnya apa? Karena urusan khusyuknya dalam sholat. Karena urusan khusyuk ini kadang-kala nggak bisa kita lihat. Oh ini sholatnya sesuai dengan gerakan yang diajarkan Nabi, yang dibaca juga sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Tapi bagian khusyuk ini tidak bisa kita pelajari sama sekali. Semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada orang yang bisa mengarahkan, oh ibu zaman kurang khusyuk ini. Nggak ada. Kecuali hanya sebatas gerakan fisiknya. Oh ini gerakannya kurang demikian. Bapak ini gerakannya kurang. Tapi untuk menjustifikasi ini khusyuk atau bukan, itu urusan hati jenengan semuanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berat sekali kecuali oleh Allah, kecuali dilakukan oleh orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa, meskipun kita memperbaiki lahiriah salat kita, tapi memahami bacaan tadi itu merupakan salah satu faktor yang mendukung kekhusyukan salat kita. Jadi benar-benar diresapi dengan memahami bacaan, memahami arti dan lain sebagainya, mohon diresapi dengan baik supaya nilai ibadah nilai sholat kita semakin ternilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dan saya ucapkan jazakumullah kadang meluruskan secara tidak langsung kepada jawaban-jawaban tadi, juga kepada jamaah sekalian Bapak Ibu yang berbaik sangka dan memberikan pelajaran dari kami. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada kita semua. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah. Silakan barakallahu fikum. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, jazakumullah khairan untuk Ustadz Muhammad Nur Fakih yang sudah membersamai kita di sesi live kali ini. Dan ini live terakhir di angkatan yang kedua. Dan insya Allah nanti di angkatan yang ketiga teman-teman bisa mengikuti live lagi untuk sesi tanya jawab dengan para asatidzah. Dan kami menasihatkan buat teman-teman, besok insya Allah kita ada ujian akhir. Silahkan setorkan bacaan mulai takbiratul ihram sampai salam ke admin, dan insya Allah nanti bagi yang menyetorkan akan kami mengapresiasi dengan memberikan isyahadah
sebagai kenang-kenangan dari kita semua. Dan kami nasihatkan juga buat teman-teman yang baru benar-benar belajar untuk bab masalah sholat ini, terutama yang tidak bisa baca Al-Quran, karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu mempunyai dua pahala. Yang pertama adalah dia waktu kesulitan untuk membacanya waktu belajar yang dia mendapatkan pahala, termasuk bacaannya juga mendapatkan pahala. Sama halnya seperti peserta yang terbata-bata untuk menghafal, kemudian menyetorkan, dan insya Allah mendapatkan banyak pahala karena semangatnya ketika kita belajar, terutama dalam bab rukun Islam, yaitu rukun Islam, terutama bab masalah sholat. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan untuk peserta semua, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.